Pak Purbaya, program MBG sudah habiskan 101,1 T rupiah APBN. Mau 101,1 triliun, guys. Banyak juga ya anggarannya. Sampai saat ini udah segitu dihabiskan. Dengan nominal segitu, guys, menurut kalian, kira-kira manfaat yang terbesar ya dari program MBG itu apa yang sudah didapatkan dengan anggaran 100,1 T itu? Ya, 101,1. Apa yang kita lihat? Manfaat apa yang paling besar kita lihat? Coba, ayo. Ya. Kalau menurut keyakinan saya, ya, dengan anggaran segitunya besarnya, ya, kenapa tidak dikhususkan saja kepada para korban bencana alam yang kemarin, ya kan? Menurut keyakinan saya itu dampaknya lebih besar, lebih bermanfaat yang dirasakan langsung, ya. Yang kayak bencana yang terjadi di Sumatera, ya, termasuk di kampung saya itu juga ada, ya. Begitu banyak warga yang kehilangan rumah, mereka mengungsi. Kenapa tidak dimanfaatkan anggaran itu ke situ, ya? Atau membangun akses jalan, membangun jembatan, atau perbaiki rumah-rumah sekolah yang sudah rusak. Saya pikir itu dampaknya lebih besar manfaatnya, ya. Itu dia. Jadi kita rakyat ini pun bertanya-tanya, ini sebenarnya program ini dikhususkan sebenarnya untuk apa sebenarnya, kan jadi tanda tanya bagi kita, benar nggak? Ya, apa manfaatnya coba? Pernah nggak teman-teman berpikir, ya, dengan berjalannya program MBG ini sudah berapa bulan, ya, kira-kira manfaat terbesar lah yang didapatkan setelah menghabiskan segitu nominal yang tadi, yang udah sampai triliunan itu. Kira-kira apa? Mana lebih penting dan mana lebih bermanfaat kira-kira? Kalau uang itu tadi, ya, kalau saya pribadi, menurut keyakinan saya, guys, ya, saya akan manfaatkan uang itu tadi untuk membuka lapangan kerja sebenarnya. Membuka lapangan kerja yang bisa menambah penghasilan pendapatan daerah atau pendapatan pemerintah. Atau seperti yang saya bilang tadi, ya, banyak rumah-rumah warga itu yang akibat bencana kemarin itu, mereka aja sampai ngungsi, belum tahu mau tinggal di mana coba. Itu lebih banyak, itu lebih bermanfaat menurut keyakinan saya. Ya. Jadi pertanyaan bagi kita, sebenarnya MBG ini ada apa? Ya. Kenapa dipaksakan? Bahkan kita lihat demo-demo yang terjadi itu sampai sekarang, ya, masih tetap ngeyel aja mereka mempertahankan itu. Ya. Ada apa? Kan itu dia. Setelah banyaknya kasus yang terjadi, coba ya. Banyak kasus yang terjadi, yang keracunan lah, yang menunya lah, yang mentah lah, yang berbau lah. Sangat disayangkan. Padahal punya staf ahli gizi, bayangkan lah. Punya staf ahli gizi, tapi kok gitu ya? Bayarnya berapa coba itu ya? Gajinya ya, enak kali dia itu ya. Terlalu dipaksakan ya, gitu ya. Kalau memang benar-benar memang pengen ini untuk mengatasi masalah stunting, sebenarnya memang solusinya memang ya itu kan ibu-ibu hamil.
Ya cukupi nutrisinya, gizinya diperhatikan. Cukup itu aja sebenarnya, ya kan? Jadi jangan heran ketika mahasiswa kemarin mengatakan MBG itu mempelintir singkatan itu tadi ya. Karena rakyat sekarang itu sudah cerdas, ya, rakyat itu cerdas. Jadi janganlah membuat eh, program-program yang mencoba-coba lah, ya, untuk membodoh-bodohi rakyat. Nggak bisa itu, nggak jalan. Jadi mari kita membangun bangsa ini, membangun negeri ini, ya, benar-benarlah kita mengerjakan segala sesuatu itu untuk kepentingan rakyat. Itu harusnya, ya. Mumpung lagi berkuasa, mumpung punya status, punya kedudukan, pangkat yang tinggi, manfaatkan itu untuk membantu orang-orang yang susah. Harusnya punya mindset seperti itu. Itu baru top market top. Itu baru pemimpin, ya. Bukan malah justru memanfaatkan kekuasaan tadi hanya untuk kepentingan diri sendiri. Kalau itu siap-siap lah udah, ya. Coba lihat negara-negara lain itu. Mereka memang jiwanya memang betul-betul nasionalisme mereka tinggi untuk memajukan bangsa itu mereka. Itu dia, dan itu kita harus ikuti mereka. Itu dia, ya. Itu menurut keyakinan saya.